berkaitan dengan jarak. Nah, kita memahami objek banding, kemudian kita mempunyai alat ukur untuk membanding, relevan sesuai dengan apa yang akan dibanding. Kemudian yang ketiga adalah benar dalam kerja membanding. Objek bandingnya ada, alat untuk membanding ada. Kemudian kita sebagai pembanding, kita yang akan menggunakan alat itu, objek banding dan alat banding, kita yang akan menjadi operatornya, yang menjadi sopirnya. Nah, kalau kita memang benar membanding, ya kita harus tidak memihak salah satunya. Kalau sudah memihak, itu namanya bukan membanding. Ya bukan membanding, sudah memihak. Jadi pembanding itu harus benar-benar abstain, nol, tidak memihak ke kanan atau ke kiri. Itu kalau kita mau benar membanding, ya. Gitu. Nah, kalau dikaitkan dengan membanding mana yang lebih benar, kita perlu menggunakan alat teknis yang tadi. Alat teknis validator kebenaran. Karena yang akan kita banding itu kebenaran, maka validatornya adalah akli dan nakli. Kalau keterkaitannya itu dengan ayat-ayat, hadis-hadis, nah itu butuh akli dan nakli. Tapi kalau ternyata wahyunya beda, hadisnya beda, misalnya Islam dan Kristen, ya alat bandingnya nggak boleh sepihak. Mau membandingkan Islam Kristen, alat ukurnya Al-Quran, ya enggak lah, karena Kristen punya kitab suci juga yang namanya Injil. Ya nggak bisa begitu. Kalau kita mau membanding Islam Kristen, alat ukurnya harus yang dipakai kedua-duanya, diterima relevan kedua-duanya. Nah, di sini akli mempunyai kaidah universal. Jadi kalau mau membanding Islam dengan Kristen misalnya, nah itu kita gunakan alat ukur akliyah. Kalau mau membanding antara Sunni dengan Syiah, karena kedua-duanya punya kitab suci yang sama, Al-Quran misalnya. Nah, Al-Quran bisa menjadi alat ukur di sini. Tapi hati-hati, jangan Al-Quran yang ditafsiri sendiri. Nah, itu nanti bisa sangat subjektif dan bukan membanding, tapi memihak itu nanti. Misalnya seperti itu. Loh, ada sedikit tambahan. Karena objek banding, kalau kaitannya itu dengan komunitas, untuk kita memahami objek banding itu tidak mudah dan sangat banyak yang harus kita tahu. Misalnya untuk memahami Sunni misalnya, kalau Sunnah wal Jamaah, apa saja yang harus kita tahu? Ya banyak sekali hal-hal yang terkait dengan Sunni. Apakah Syiah? Oh, Syiah juga luas sekali. Ada cara simpelnya, yaitu yang perlu kita ketahui dalam objek banding itu dengan urutan skala prioritas. Mana prinsip-prinsip primer yang ada di Sunni, mana prinsip-prinsip primer yang ada di Syi'i, itulah yang kita banding. Ya, kalau primernya ada perbedaan, di situ kita banding. Tapi kalau di primernya itu tidak ada perbedaan, kita turun kepada prinsip sekunder. Misalnya Sunni dan Syiah, Tuhannya sama, ya jangan dibanding masalah tauhidnya. Nabinya sama, jangan dibanding masalah nabinya, nabinya sama. Kitab sucinya, kitab sucinya sama, ya jangan dibanding di kitab sucinya. Lalu yang dibanding di mana? Nah, ada sistem kepemimpinan setelah nabi yang tidak sama. Ya, yang satu sistemnya adalah lebih condong ke sistem khilafah, yang satu ke sistem imamah. Nah ini, jadi yang primer tadi sama, kita turun yang di bawahnya, yang sekunder.
kita jangan terjebak dalam membanding kepada detail-detail. Misalnya membandingnya tentang fikihnya, membandingnya tentang orang-orangnya, membandingnya tentang, kita bisa terjebak di belantara itu. Kalau kita mau simpel dalam membanding, sesuai dengan urutan skala prioritas. Kalau Tuhannya sudah tidak sama, disitulah kita menentukan titik perbandingan. Cukup di situ. Tidak perlu sampai ke bawah-bawah. Orang yang primernya berbeda, ribuan kesamaan sekunder, kecil-kecil sama, tapi kepalanya berbeda, primernya berbeda. Ya, ribuan kesamaan tadi tidak mampu mengcover perbedaan yang primer. Tetapi persamaan yang primer mampu mengcover 1000 perbedaan kalau perbedaan itu sekunder. Ya, misalnya Sunni Syiah, Tuhannya sama, itu mestinya bisa mengcover perbedaan-perbedaan kecil antara Sunni dan Syiah. Apalagi Tuhannya sama, nabinya sama, kitab sucinya sama. Ya, nabinya sama, rasulnya sama. Mestinya tidak perlu ada kekisruan Sunni Syiah. Kenapa? Primernya sama. Hanya bentuk sekunder-sekunder yang kecil-kecil aja yang berbeda. Satu persamaan primer mampu mengcover ribuan perbedaan yang sekunder. Tapi kalau cara berpikir ini tidak diterapkan, kita berbeda kecil-kecil meskipun kepalanya sama, kita bertengkar. Suami istri gara-gara piringnya pecah aja bercerai. Wah, ya itu kan nggak proporsional tuh. nggak tertib lah. Masalah kecil aja kok bikin pisah sih. Ya, enggak. Sepanjang suami istri ini skala primernya ini masih sama, perbedaan kecil itu sangat mudah diatasi, ditutup dengan persamaan yang primer. Ya, dalam membanding kayaknya juga begitu. Kalau kita membanding dari yang terpenting, baru kemudian yang penting. Yang tidak penting jangan kita banding. Kita banding yang primer. Kalau primernya sama, turun ke sekunder. Sekundernya masih sama, kalau kita masih ingin membanding, turun yang tersier, dan seterusnya, sesuai dengan skala prioritas. Kalau kita membanding tidak pakai skala prioritas, waduh, lah saya dulu tuh pontang-panting harus membanding agama. Saya harus milih mana. Ternyata saya dari kecil menjadi muslim, ternyata yang milihkan itu bukan saya sendiri. Saya dipilihkan oleh orang tua, dipilihkan oleh masyarakat, dipilihkan oleh lingkungan. Jadi saya ini dimasukkan ke dalam Islam, bukan saya masuk. Tapi saya bingung, lah ini agama ini katanya benar, yang itu katanya paling benar. Saya harus milih. Untuk milih ya saya harus banding. Nah kalau saya membanding, saya mempelajari Islam aja sulitnya kayak gini, bagaimana saya harus mempelajari Buddha, Kristen, Hindu, Yahudi, Konghucu? Bagaimana saya selesai? Umur saya ditambah 1000 tahun juga nggak bakal selesai kalau caranya begitu. Tapi kemudian saya menemukan, ternyata ada prinsip-prinsip bagaimana cara membanding yang praktis, efektif, efisien, strategis. Ya. Ya. Di DM ya, wes. Berarti waktunya entek ini, bro. Sudah lebih sih, Ya? Sudah lebih? Sudah lebih malahan. Saya nggak lihat jam. Kebetulan ini agak gelap nih kamar saya. Oh, di remang-remang gitu sih, ya? Oh, ada. Lampunya rusak sih. Jadi ada lampu kecil aja. Hanya bisa untuk nulis. Nggak bisa melihat jam. Iya, baik sih, kita break dulu sih, Yuk. Ya, nanti kita lanjut lagi sih, ya. Di sesi berikutnya kita terima SMS 2 sih, dan 1 penelpon ya, ya. Kita lihat nanti ya. Oke, baik. Terima kasih, kita ketemu lagi nanti ya. Oke, assalamualaikum sih, Dan tadi nanti kita lanjut lagi di sesi berikutnya, itu di sesi kedua, dan masih dalam berproses menuju kesejatian diri, yang tentunya kita sharing bersama Siwo Agus Dayat. Sebelum kita lanjut, kita dengar dulu yang berikut ini. 2012 YFM. Are you ready? From the center of Jakarta. From 25th floor of Wisma Nusantara Tamrin, number 59, Central Jakarta.
Broadcasting live 24 hours a day, 7 days a week. Welcome to 105.8 Light FM, the best slow hit station. For more info, please call 398-35900. flex number 398-35901. Sure Message Service. 081-880-1058. And follow our Twitter at Light FM 1058. Or click www.lightfmjakarta.com. We give you the finest music. Anytime, anywhere. Think about it. Yeah, exactly. 105.8. You're entering the slow zone. The best slow hits station 105.8 Light FM. Anda masih mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama Siwo Agus Hidayat. One Light FM, the best slow hit station. Light audience, ya kita coba lanjut lagi sih ya untuk menghemat waktu, untuk mempersingkat waktu. Baik, assalamualaikum Siwo. Ya, Waalaikumsalam. kita terima telepon lagi di 0213983596, satu penelpon saja, dan nanti akan saya bacakan 2 SMS yang sudah masuk ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dengan siapa ini? dengan Alex Pamulang. Alex. Iya, Alex Pamulang, silakan. kalau nggak salah yang saya tangkap minggu lalu, Siwa mengatakan tentang berdoa dan permohonan. Bahwa Halo, bisa Kalau- lebih keras? kalau Tentang apa? permohonan, Tentang? iya tentang permohonan yang Siwa bilang sifat Rob yang tertuju dalam permohonan adalah sifat Rob. Oh ya. Kalau berdoa itu adalah dengan Allah. Ya, apa maksudnya dan penjelasan itu tolong dijelaskan. Sebentar, Mas Alex, bisa ditangkap ya Siwo ya? Bisa. Oke, baik. Itu saja Mas Alex? Ya, itu. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu penelpon pertama dan terakhir, dan saya akan coba bacakan SMS yang masuk Siwo. Ya. Yang pertama ini dari Tuti di Bekasi, di Ciputat, maaf. Ya, assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Siwo, saya seorang Islam karena keturunan. Dan menurut Siwo, apakah kini saya harus mengucapkan syahadat kembali di hadapan seorang kiai? Oke, itu. Kemudian dari Andil di Lebak Bulus, assalamualaikum Siwo. Siwo, apa arti zauk dan tazali? Zauk dan Tadi tazali. saya Lebak Bulus siapa? Andil Andil. di Lebak Bulus. Ya. Apa arti zauk dan tazali, dan juga mukasyafah? Tazali Mukasyafah. Dan apakah ada kesamaan di antara ketiganya? Ini pertanyaannya dahsyat, serinya dahsyat yang hari ini Siwo. Cukup Siwo? Cukup lah. Oke, silakan. 1, 2, 3. Yuk kita mulai dari Mas Alex di Pamulang. Kemarin kalau saya tidak salah tangkap, kata ini seneng saya kalau mendengar gini. Kalau saya tidak salah tangkap gitu ya. Saya untuk mendapatkan kata seperti ini itu butuh proses puluhan tahun. Dulunya sering mengatakan menurut Syafi'i, menurut Hambali, menurut Ghazali, waduh, menurut NU, menurut Muhammadiyah, menurut Sunni, menurut Syi'i. Wah, dia nih kayak sudah tahu bener gitu loh. Nah, setelah proses sekian lama baru, ya Allah, ngawur saya. Ternyata baru menurut yang saya tangkap, menurut yang saya pahami. Belum tentu yang dimaksudkan Imam Syafi'i begitu. Belum tentu yang dimaksudkan Sunni atau Syi'i begitu. Ya, jadi saya apresiasi terhadap Mas Alex yang menggunakan menurut yang saya tangkap. Ini adalah ciri salah satunya dari BMKD. Ya, menurut yang saya pahami.
Jadi wilayahnya itu wilayah relatif, bukan kita memutlakan pemahaman dan daya tangkap kita ya. Saya senang tuh. Cocok ya, seneng dong. Terkait dengan masalah permohonan dikaitkan dengan Rob, rububiyah. Terkait dengan masalah doa dihubungkan dengan ilah atau uluhiyah. Nah, mohon dijelaskan. Ya, ini bukan kok dijelaskan ya, kita sharing aja. Apakah ini membuat jelas atau tidak ya saya nggak tahu. Saya maksudnya yuk kita sharing, saya berbagi saja kalau saya punya gitu ya. Apakah ini memperjelas atau enggak? Wah, enggak tahu. Apakah ini mencerahkan atau tidak? Cerah dan tidak itu kan nggak bisa dong seseorang mencerahkan yang lain. Yang mencerahkan ya harus dirinya sendiri kok. Meskipun dekat Nabi, kalau nggak mau mencerahkan diri ya nggak pernah cerah. Tapi sering ya banyak kalimat, terima kasih atas pencerahannya. Wah, yang bisa mencerahkan itu ya diri kita sendiri. Yang lain itu berfungsi sebagai sarana, pengaruh, pendukung, gitulah. Permohonan dikaitkan dengan Rob atau fungsi rububiyah Tuhan. Ya, kita mungkin agak sedikit ya, jangan banyak-banyak, waktunya terbatas. Rob, rububiyah itu kalau bahasa Indonesianya itu adalah Rob itu pengelola ya. Rob pengelola, di dalamnya termasuk pengatur, pendidik, ya. Jadi nanti ada sifat-sifat misalnya kasih sayang, sifat-sifat Rahman Rahim, sifat-sifat Ghafurur Rahim dan lain-lain, itu masuk ke Rob. Nah, penolong, pembantu itu masuk ke Rob. Nah, kalau ilah, jadi sifat uluhiyah Tuhan, itu sifat yang terkait dengan kepemimpinan. Dia bos, dia itu bos ya. Dia adalah pusat segala keberadaan. Nah, itu nanti fungsi ilah. Gini aja, kita ambil Rob itu sebagai penolong, pembantu, ilah sebagai komandan atau bos. Maaf ya, bahasa saya bahasa prokem yang pakai bos. Tuhan kok bos. Ya, untuk memudahkan pemahaman. Permohonan adalah sesuatu yang berpusat pada keinginan kita. Kemudian kita hubungkan kepada Tuhan. Wahai Tuhan, bantulah saya agar keinginan saya tercapai. Ya, berarti kita sedang memposisikan Tuhan pada fungsi penolong. Nah, fungsi penolong itu bagian dari fungsi rububiyah. Jadi permohonan itu keterkaitannya dengan rububiyah Allah. Itu Mas Alek. Karena permohonan itu kan kita minta bantuan Allah agar keinginan saya tercapai. Itu namanya permohonan. Berbeda dengan doa. Berdoa itu pusatnya pada keinginan Tuhan, bukan keinginan saya. Kalau doa itu pusatnya ada pada kehendak Tuhan, bukan kehendak saya. Saya menggantungkan diri, saya meleburkan diri pada kehendak Tuhan. Nah, itu basic dari doa, itu di situ. Beda dengan permohonan. Kalau permohonan itu basicnya saya punya kehendak, saya punya keinginan. Tuhan, bantulah saya. Kan Engkau itu Maha Penolong. Ya. Kalau berdoa itu memposisikan Tuhan pada fungsi komandonya, pada fungsi bos, pada fungsi ilahiyahnya. Nah, kalau saya ini prajurit,
Saya lebih yakin bahwa kehendak boslah yang paling benar. Kehendakku belum tentu benar. Kehendak Tuhanlah yang pasti benar. Kehendakku belum tentu benar. Sehingga saya mengesampingkan kehendak saya dan saya masuk kepada kehendak Tuhan. Jadi kalau permohonan itu pusatnya ada di bawah, Tuhan dimohon membantu. Kalau berdoa itu pusatnya ada di atas, hambanya tadi menyerapkan dirinya kepada kehendak Tuhan. Ya, maka doa tidak pernah ada doa yang tidak makbul, tidak pernah ada doa yang tidak dikabulkan. Pasti dikabulkan. Kenapa? Ya karena memang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau permohonan, ya belum tentu. Kalau permohonan kan tergantung permohonannya itu benar apa tidak, pas apa tidak, gitu kan? Ya, kalau saya memohon kepada Allah, ya Allah, dia terlalu dalam menzalimi saya, beri dia bencana ya Allah. Lah, masa Allah mau diajak kerjasama untuk mencelakakan orang? Dia keterlaluan dengan saya ya Allah. Saya sudah sekian kali memaafkan dia, dia masih menfitnah saya. Jadikan dia orang kafir ya Allah. Loh, Allah mau diajak kerjasama ke arah keburukan. Ya pasti nggak relevan. Ya pasti tidak akan dikabulkan karena permohonannya salah. Ya Allah, dia cantik sekali. Ceraikan dia ya Allah agar bisa saya peristri. Loh, Tuhan diajak kerjasama ke arah perceraian. Ya, itu permohonan. Kalau berdoa, tidak. Berdoa itu lebih mendahulukan kehendak Tuhan ketimbang kehendak diri. Itu memposisikan Tuhan pada fungsi ilahiyah. Itu kira-kira Mas Alex di Pamula. Kemarin saya dapat SMS tentang doa dan permohonan. Saya kok sulit memahami ya. Tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan kita tetap terus berproses. SMS-nya begitu. Bagus, bagus. Yang penting itu berproses. Kita sudah paham atau belum? Ya itu kan cuma akibat. Yang penting kita serius yuk. Ya, kalau kita sudah serius tapi belum paham, enggak apa-apa. Yang penting seriusnya itu kok. Yang dinilai itu seriusnya itu, bukan ilmu kita sampai di mana. Kira-kira begitu. Kita lanjut ke Mbak Tuti di Ciputat. Saya ini Islam keturunan. Apakah saya harus mengucapkan syahadat di depan Pak Kiai? Nah, kalau itu kan Islam identitas, Mbak. Islam yang subjek, yang apa namanya, substansi itu nggak harus mengucapkan syahadat kok. Ya, ucapan, itu kaitannya dengan statement. Sementara syahadat itu kaitannya dengan melihat. Asyhadu, saya menyaksikan. Dan menyaksikannya pun kalau menggunakan kata syuhud, ya, asyhadu itu syuhud, itu penglihatan spiritual. Jadi seseorang untuk menjadi muslim tidak harus mengucapkan kalimat syahadat. Itu boleh diucapkan baik-baik. Tapi bukan sebuah keharusan seseorang itu mengucapkan kalimat syahadat. Karena syahadat itu substansinya ada pada melihat. Saya melihat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Saya melihat bahwa Muhammad itu utusan Allah. Nah, yang dilihat itu tentang ketuhanan Allah. Yang dilihat itu tentang kerasulan Muhammad. Yang dilihat itu bukan sekedar Allahnya. Yang dilihat itu bukan sekedar Muhammadnya. Bukan sekedar orangnya, tapi kerasulannya. Yang dilihat itu tentang ketuhanan dan kerasulan. Bisa enggak kita melihat ketuhanan dan kerasulan dengan mata fisik? Tidak bisa. Minimal itu dengan mata fikir, dengan keilmuan. Saya memahami, saya yakin berdasarkan data-data analisa sehingga saya paham sampai saya kesimpulan yakin. Saya melihat dengan ilmu saya. Saya melihat dengan ilmu saya. Saya syuhud, tapi syuhud dengan ilmu. Nanti syuhud
Yang ideal itu syuhud dengan spiritual, jadi dengan mata hati, bukan sekedar dengan mata fikir, tapi minimal menggunakan mata fikir. Pada saat seseorang melihat, faham, yakin tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad itu Rasulullah, maka otomatis dia masuk pintu gerbang Muslim, meskipun dia tidak mengucapkan kalimat syahadat. Itu secara substansi. Tapi karena kita bergaul di tengah masyarakat itu butuh pengetahuan tentang identitas agar kita lebih mudah berkomunikasi. Oh, Anda itu Muslim apa Kristen? Nah, butuh kadang-kadang ya nikah itu misalnya kan cukup memenuhi syarat dan rukunnya, tapi karena kita bergaul di masyarakat perlu diumumkan sehingga ada pesta nikah, ada walimah nikah misalnya. Padahal nggak gitu juga nggak apa-apa. Yang penting syarat rukun pernikahan diikuti, sahlah menjadi suami istri meskipun masyarakat nggak tahu. Tapi karena kita butuh identitas, oh dia itu sudah jadi istrinya fulana, oh dia itu sudah jadi suaminya fulana, dia sudah menjadi istrinya si fulan, gitu. Itu masalah identitas. Nah, kalau ucapan syahadat, kalimat syahadat, mau di depan kiai, mau tidak, itu kaitannya dengan masalah identitas. Ya, kemusliman kita tidak tergantung pada ucapan syahadat, tapi pada penglihatan. Syahadat itu memang substansinya melihat, bukan mengucap. Melihat itu dengan mata, bukan dengan mulut. Mata, ada mata fisik. Mata fisik hanya bisa melihat yang fisik. Kalau yang mau kita lihat itu yang gaib, masa lalu, masa depan, melihatnya dengan mata fikir. Ya, kalau yang mau kita lihat itu adalah ketuhanan, kerasulan, itu sesuatu yang spiritual, ya melihatnya harus dengan mata spiritual, gitu ya. Secara global bisa dengan mata rasional. Jadi begitu seseorang dia bisa melihat, memahami, meyakini, itu melihat dengan mata fikir bahwa tidak ada ilah selain al-ilah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad itu utusan Allah, Rasulullah, Muslimlah dia secara substansi, meskipun orang lain tidak tahu. Ya, tapi kan orang-orang yang mata spiritualnya tajam tahu. Kalau Islam seseorang itu hanya berdasarkan ucapan, ya itu kan kembali ke identitas, dan itu tidak menjamin apakah dia mesti Muslim. Ya belum tentu, namanya ucapan. Ucapan itu ya siapapun asal mau ya bisa toh. Dengan segala motivasinya bisa. Tapi untuk melihat, syahadat dalam makna melihat, tidak bisa ditipu-tipu. Orang nggak bisa menipu, tidak bisa menipu dengan dirinya sendiri. Tapi kalau sekedar bersyahadat di depan kiai, bisa saja Pak Kiai ditipu. Ya, agar saya boleh melamar anaknya, ya udahlah, saya syahadat lah di depan Pak Kiai. Bisa saja kan? Dan apakah itu berarti Muslim? Ya Muslim identity, bukan Muslim substansi. Itu kali Mbak Tuti. Lah kalau saya ini Islam keturunan, ya berarti kan Islam nemu. Belum masuk Islam tuh, baru dimasukkan oleh arus harus keluarga, harus lingkungan, harus jadi baru dimasukkan. Belum masuk, baru ditarik, belum melihat sendiri tadi. Ya, tapi bisa jadi dari situ kemudian kita bisa melihat, memahami bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Tuhan itu ada dan Dia satu-satunya, dan Tuhan tidak mungkin kesatuan. Kemudian dia memahami, melihat dengan mata fikirnya bahwa Muhammad dengan segala karakter-karakter dan dengan segala kriterianya, ya dia itu Rasul Tuhan. Melihat, meskipun tidak ngomong, saya sekarang masuk Islam loh, nggak harus, tapi dia sudah Muslim secara substansi.
Karena kita butuh identitas sosial agar hubungan sosial itu lebih enak. Oh, sampean Muslim, maka saya menggunakan bahasa-bahasa Islam. Nanti sampean Muslim, kemudian saya pakai gaya bahasanya puji Tuhan, haleluya. Sampean tersinggung nanti. Kan saya Muslim. Misalnya seperti itu ya. Ya, karena kita nggak tahu identitas, begitu di depan kita Amitabha misalnya. Dalam pergaulan sosial, identitas itu perlu agar kita lebih bisa menyesuaikan. Tetapi identitas sosial itu tidak menjamin substansi. Orang bersyahadat di depan 1000 kiai sekalipun, dia bersyahadat sehari 1000 kali sekalipun, kalau substansinya memang dia tidak melihat tentang tidak ada Tuhan selain Allah, dan dia juga belum melihat bahwa Muhammad itu Rasul Allah, dia hanya ikut-ikutan, ya itu kan baru dimasukkan, belum masuk. Itulah. Ya, itu kayaknya pengalaman hidup saya. Asik juga sih. Tapi yang penting tuh, yuk sekarang kita berproses. Apapun sekarang yang ada pada diri saya ini Muslim keturunan atau Muslim pencarian dan membanding, ya itu kan sekarang. Yang penting itu sekarang kita jadikan bahan untuk berproses. Itu intinya. Kalau kita berproses, maka kita akan masuk ke golongan orang baik, orang benar. Tapi kalau kita berhenti, kita termasuk orang yang mantan orang baik. Ya, tadinya berproses, kemudian berhenti, berarti dia mantan berproses, mantan orang baik. Orang yang baik dimanapun, sepanjang yang saya tahu, sepanjang dia masih selalu berproses naik, berproses menuju yang lebih benar, berproses menuju Tuhan, apapun keberadaan dia baik. Apapun identitasnya, dia baik. Tapi apapun simbol kesuciannya, kalau dia sudah tak lagi berproses, merasa sudah sampai terminal, merasa sudah sampai kebenaran hakiki, merasa yang paling benar, justru disitulah ada keburukan. Terakhir, Mas Andil di Lebak Bulus. Zauk, apa itu zauk? Apa tazalli, kemudian mukasyafah. Zauk. Wah, tapi maaf ya, ini istilah-istilah teknis yang mungkin di masyarakat sudah jarang sekali. Begini yang saya tahu, zauk itu satu kondisi kerinduan yang luar biasa kepada Tuhan. Itu namanya zauk. Jadi ada seseorang yang begitu rindu kepada Tuhan. Ya, gimana menggambarkannya rindu kepada Tuhan ya? Begini deh, ada kan orang yang rindu bisa kaya. Nah, ada kan itu. Ada orang yang rindu terhadap kebenaran. Misalnya, saya itu punya ilmu yang benar, tapi kok saya belum bisa praktek ya. Ilmu saya benar, tapi hidup saya kok tidak benar. Rindu kepada kebenaran itu, misalnya begitu. Ya, saya tahu kalau rajin itu baik, tapi kenapa saya kok males? Saya rindu bisa disiplin. Misalnya, ada tingkat yang lebih tinggi, seseorang itu rindu kepada Tuhan. Nah, kerinduan dalam skala tertentu yang dekat-dekat dengan emergensi itu disebut zauk. Itu yang saya pahami. Ada kesamaan dengan trans. Tazali, setahu saya bukan tazali ya, tidak pakai Z tapi pakai C. Bukan pakai Z tapi pakai bukan Z tapi pakai jim. Tajalli. Ya. Ada satu konsep di dalam tasawuf, itu ada istilah, ada tahalli, tahali, dan tajalli. Tajalli itu begini, kurang lebih. Dia hanya memandang dengan matanya hal-hal yang dikehendaki oleh Allah untuk dipandang. Dia mendengarkan dengan telinganya terhadap hal-hal yang memang dikehendaki oleh Allah untuk didengarkan.
Dia hanya menggunakan lisannya untuk bicara terhadap kalimat-kalimat yang memang dikehendaki oleh Allah untuk bicara. Dia berkata dengan lisannya, dia melihat dengan matanya, dan dia melihat dengan telinganya. Dia berkeinginan dengan keinginannya, dan dia berkehendak dengan kehendaknya. Dirinya menjadi hamba, dan dia punya bos, dia punya Tuhan, dia punya supremasi, dia punya komandan dalam dirinya. Tuhan menguasai dirinya. Dia terserap luruh ke dalam Tuhan. Pada saat dia mencintai kepada Tuhan, dan cinta Tuhan jatuh kepadanya, maka dengan matalah dia melihat, dengan telinganya manakala dia mendengar, dan dengan lisannya lah manakala dia mengucapkan kata. Seluruh dirinya adalah doa, dan setiap doa pasti terkabul. Bisa jadi syair, bagus itu ya. Itu tajalli. Jadi tajalli itu kurang lebih begini ya, pengejawantahan Tuhan dalam bentuk manusia, itu namanya tajalli. Jadi manifesto Tuhan yang beredar di masyarakat itu namanya insan ilahi, penampakan Tuhan tapi di wilayah manusia. Orang-orang yang sampai ke makom tajalli itu yang dia bisa menjadi implementasi dari kehendak Tuhan. Ya, itu tajalli. Apa hubungannya dengan Zauk tadi? Ya, kesamaannya pasti dia orang dekat dengan Tuhan. Perbedaannya ya masing-masing ada bedanya. Lalu apa mukasyafah? Mukasyafah itu sebuah kemampuan melihat, tapi dengan mata hati, dengan mata spiritual. Orangnya disebut kasyaf. Orang kasyaf itu orang yang mampu melihat dengan mata hati. Dengan mata fisik kita terhalang oleh tembok, tapi dengan mata fikir kita bisa melihat 10 tahun yang lalu, bisa melihat bahwa besok itu hari Jumat, bisa melihat bahwa besok bulan depan itu adalah bulan Oktober. Itu dengan mata fisik nggak bisa, bisanya dengan mata fikir. Mata fikir itu tidak terhalang oleh tembok, bisa melihat masa lalu, bisa melihat masa depan. Tetapi bisakah dengan menggunakan mata fikir kita melihat niat seseorang? Nggak bisa, nggak mampu menembus. Untuk bisa melihat niat seseorang perlu mata yang lebih canggih, namanya mata hati. Nah, untuk melihat nafsu seseorang, seseorang itu nafsunya itu ala apa ya? Ala kucing apa ala kambing apa ala ayam. Orangnya kok asik ya kalau begini itu. Oh, ini nafsunya nafsu kijang ini kali. Nafsu itu kan isinya tentang hayawani ya. Jadi insan hayawaniyah itu manusia yang selalu mengedepankan nafasnya. Beda dengan insan malakuti. Itu insan yang pribadinya sudah setara dengan malaikat. Ya, pasti dia lebih mensupremasikan nuraninya, insan malakut. Ya, gitu. Bagaimana kita bisa melihat? Itu harus dengan mata spiritual, nggak bisa dengan mata fikir, nggak mampu. Gitu. Kurang lebihnya. Jadi di mana ya kesamaannya? Ketiga-tiganya itu masalah spiritual, zauk, tajalli, dan mukasyafah. Nah, mukasyafah berarti melihat dengan mata spiritual. Penglihatannya bisa menembus alam materi, bisa menembus waktu, bahkan bisa melihat seseorang itu punya niat baik atau niat buruk. Ya, jadi sangat canggih itu. Terkait dengan syahadat, nah syahadat itu kaitannya dengan mukasyafah ini. Karena syahadat itu syuhud itu juga penglihatan mata hati. Kemampuan penglihatan mata hati juga disebut dengan
mukasyafah. Tapi syahadat itu yang dilihat bukan main-main, yang dilihat tentang pangkat spiritual Tuhan dan pangkat spiritual Muhammad. Ya, begitu kira-kira. Terus Ya, waktunya habis apa masih? sudah lewat sih. Walah, kok ngono ya? Sudah lewat 10 menit. Teman-teman minta maaf. Siwo, waktunya sebentar. lewat lagi. Sebentar, Siwo. Ya, saya coba koreksi tadi dari Andil di Lebak Bulus. Memang Andil ini menanyakan Zauk dan Tajali. Tajali Z, Pak. pakai J bukan Z. Oh, iya. Mungkin saya salah sebut tadi. Bukan Z ya? Bukan Z, Tajali. Betul. Iya, iya. Jadi tadi saya hapus. Ya, Ternyata lagi kesalahannya Z. di saya sih, membacakannya salah tadi. Ya, kan ini saya sedang menggunakan telinga. Bukan Ya, mata kalau saya pikir ya. punya, kalau saya punya mata hati, mungkin saya tahu, Mas Sam salah baca nih, gitu kan? Betul. Iya, Siwo. Ya gitulah. Gitu ya. Kita harus benar-benar jeli untuk memahami maksud seseorang ternyata. Ya, teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas kesalahannya. Semoga maaf Anda menjadi Ibadah. karunia bagi saya dan menjadi berkah bagi Anda. Benar. Gitu kan? Iya, betul. Aku ikut-ikut Mas Sam, Pak. Kebal, Siwo. Semoga kita dipersaudarakan dalam Amin. berproses menuju kesejatian diri Amin. dalam rangka penghambaan kita kepada Tuhan. Jalur paling tol untuk sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih si Agus Hidayat. Lihat audiens, insya Allah besok minggu depan maksud saya di Kamis malam kita akan kembali sharingnya bersama si Agus Hidayat dalam berproses menuju kesejatian diri. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan saya Seb Onyx juga teknisi kami Sarif Muka Dompet mohon diri. Kita doakan mudah-mudahan Jack Plam-Plam segera sebulan sakit ya. Jack Plam-Plam ya. Oke, tadi dari Mutiara Hikmah dikatakan bahwa inspirasi atau ilham merupakan petunjuk Tuhan kepada hamba yang menyadari. Banyak terjadi inspirasi lahir karena kedekatan kepada Sang Pencipta inspirasi. Saya mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda sudah mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat.